Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24. Saya ingin bacakan buat saudara sebagian demi sebagian. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17. Tetapi sudah saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 mulai. Sebentar kita tunggu ayat yang muncul di LCD. Sudah ya. Dikatakan Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi satu masa yang sulit bagi manusia. Apa itu? Yaitu kekeringan. Hujan tidak turun, bahkan dikatakan embun saja tidak turun. Ya. Jadi itu yang terjadi, ada di dalam kondisi kekeringan. Atau kalau istilah zaman hari ini, itulah yang disebut dengan yang namanya kesulitan ekonomi. Kenapa saudara? Karena ketika kekeringan terjadi, disertai biasanya dengan yang namanya minus, yang namanya bahan pangan. Kenapa? Karena yang namanya pertanian itu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang baik, bahkan tidak ada pangan. Dan dikatakan bahwa kesulitan ini terjadi 3,5 tahun. Lama saudara. Bayangkan saudara, saudara ada di dalam kesulitan ekonomi bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, tetapi 3,5 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Tetapi puji nama Tuhan, di tengah kondisi Elia yang ada di dalam kondisi seperti itu, berfirmanlah Tuhan kepada Elia supaya Elia pergi ke Sarfat, dan di sana dia berkata, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara pasti bayangan Elia akan diperintahkan pergi kepada seorang janda yang kulkasnya penuh dengan bahan makanan. Elia diperintahkan pergi ke seorang janda yang duit deposito di bank itu berlimpah-limpah. Itu saudara bayangan Elia. Dan itu seringkali juga ada di dalam pikiran kita. Begitu kita ada di dalam kesulitan ekonomi, lalu kita beribadah atau pagi hari kita habruta saudara. Dan setelah itu kita baca, aku ingin memberkati engkau berlimpah-limpah. Langsung pikiran kita, orang kaya siapa ya yang akan disuruh Tuhan untuk berkati aku? Seringkali kita seperti itu. Tetapi ternyata saudara, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Caranya Tuhan tidak sama dengan caranya manusia. Ternyata Elia dibawa oleh Tuhan ketemu dengan janda yang juga sama-sama mengalami kesulitan ekonomi. Ada teolog-teolog yang berkata bahwa sebenarnya sebelum terjadi kekeringan itu, janda ini ada di dalam kondisi kaya. Kenapa mereka berkata seperti itu atau mereka memperkirakan seperti itu? Karena mereka berkata bahwa ternyata orang Israel itu atau di Timur Tengah itu pada zaman itu, kalau rumahnya tingkat itu berarti dia ini bukan orang miskin. Dan saudara nanti kalau lihat selanjutnya Elia itu tinggal di sana saudara. Tetapi ternyata
dikatakan ayat itu dikatakan dia berkata kepada Elia bahwa yang dia punya hanya segenggam roti dan sedikit minyak. Dan setelah itu kalau itu dimakan, diolah, dimakan, maka besok dia tidak tahu apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Saudara, itulah Tuhan perintahkan kepada Elia ketemu dengan janda yang juga sama-sama mengalami kondisi kurang. Saudara, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Kalau kita baca Amsal 11, saudara, 24. Kalau kita berkata tentang orang dunia, kalau kamu mau menjadi kaya, biarlah kamu berhemat. Tetapi kalau Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi kaya, tabur sebanyak-banyak. Kalau orang dunia berkata, kalau mau menjadi besar, jadilah orang yang di puncak menjadi pemimpin. Itu memang orang dunia berkata seperti itu. Tetapi kalau Tuhan berkata, kalau mau menjadi besar, biarlah engkau menjadi pelayan. Melayani. Saudara, cara Tuhan beda dengan cara manusia. Pikiran Tuhan beda dengan pikiran manusia. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia sedang mencari murid-murid untuk bisa dia mentoring untuk pelayanan dia selanjutnya. Seharusnya dia pergi ke sekolah-sekolah Alkitab yang ada pada saat itu. Seharusnya dia bisa pergi ke Tirannus, di mana dia bisa ketemu dengan Gamaliel, dan dia meminta murid-murid yang betul-betul handal untuk dilatih, untuk dimuridkan, untuk melanjutkan pelayanannya. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke pantai, dia ketemu dengan nelayan, dia ketemu dengan pemungut cukai, dan orang-orang yang seperti itulah yang dia rekrut, saudara. Kalau orang dunia berkata bahwa merekrut orang-orang seperti itu tidak ada faedahnya atau tidak akan berdampak besar. Tetapi ternyata orang-orang sederhana itu yang akhirnya mengubah dunia. Saudara, jangan pakai pikiran kita. Ketika kita ada di dalam sebuah kebutuhan, pakai cara manusia, pakai pikiran manusia, mengharapkan manusia untuk bisa memberkati hidup kita. Yeremia 17:5-8 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia itu tidak salah. Tuhan tuntun Elia ketemu dengan janda yang sangat sederhana ini. Tetapi lewat hidup janda ini, saudara, kita bisa belajar tentang artinya hidup di dalam berkatnya Tuhan. Janda ini janda sederhana, saudara. Tetapi di pandangan Tuhan, janda ini adalah janda yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari janda ini? Dia memiliki 3 hal yang sangat luar biasa, dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Orang ini, janda ini adalah janda yang hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, janda ini adalah janda yang hidup di dalam kejujuran. Yang ketiga, janda ini adalah janda yang hidup di dalam hidup yang berani berkorban. Saudara, yang pertama, saudara, hidup janda ini adalah hidup yang taat, hidup di dalam ketaatan. Kalau kita baca ayat yang ke-9, itu ada kata-kata seperti ini. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Firman Tuhan berkata kepada Elia, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi ketika Elia ketemu dengan janda ini, Elia tidak berkata pertama kali beri aku roti, tidak. Tetapi Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Apa artinya? Dia tidak langsung minta roti, tetapi dia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Dia
ini, saudara. Dari hal yang sederhana, yaitu minuman. Dia ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Dan apa yang dilakukan oleh janda ini? Janda itu, perempuan itu, ayat yang 11, pergi mengambilnya. Ketaatan itulah yang dia lakukan. Di tengah-tengah kesulitan, belajar untuk taat itu tidak gampang, saudara. Tetapi ketaatan inilah yang sebenarnya adalah kunci bagi janda ini untuk mengalami berkat Tuhan. Ketaatan, saudara. Taat untuk belajar berbagi. Ada seorang muda yang dia satu kali mendapatkan tiket pesawat ke Amerika. Nah, dia senang. Kenapa? Karena dia dapat tiket gratis untuk bisa ke Amerika. Tetapi sesaat kemudian dia mulai sedih, tidak lagi senang. Kenapa? Karena dia pegang di tangannya tiket, tetapi dia tidak punya uang sakunya, saudara. Jadi punya tiket tapi tidak punya uang untuk bisa pergi ke Amerika, dan setelah di Amerika bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, lalu nanti bagaimana transport di Amerikanya, itu dia tidak punya, hanya punya tiket. Dan dia berkata, percuma punya tiket, tapi kalau tidak punya uang saku. Dia akhirnya lakukan belajar untuk menabung. Dia tabung, dia jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu, dia akhirnya tabung. Dan satu kali, dia ada di sebuah ibadah. Lalu pada waktu dia ada di ibadah itu, tiba-tiba di akhir ibadah itu ditantang. Ada proyek ini. Lalu, ayo kita janji iman. Supaya apa? Proyek ini bisa terjadi. Dan pada waktu itu pemuda ini, dia saat itu dia berpikir, bingung. Dia melihat sakunya itu, ketika dia rokok sakunya itu dia tahu pasti bahwa dia bawa uang. Itu jumlahnya 125.000. Di tahun 80, 125.000 itu cukup gede, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin 1 jutaan. Dia pada waktu itu bingung. Aku kasihkan enggak ya? Aku berkorban enggak ya? Kalau aku berkorban, gimana keberangkatanku ke Amerika? Aku sudah nabung dari sedikit demi sedikit. Tapi kalau aku enggak kasihkan, dorongan di hati ini kuat sekali untuk ikut menabung. Lalu akhirnya dia berpikir, aku mau tabung. Toh dengan uang 125.000 ini aku juga tidak cukup hidup di Amerika. Lebih baik aku kasihkan. Dia akhirnya berikan semuanya 125. Dia masukkan di kantong sembako. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu, seperti tingkat-tingkat langit ini terbuka. Berkat Tuhan itu tercurah. Ada orang telepon, aku dengar kamu mau ke Amerika ya? Tolong ya pergi ke rumahku. Lalu akhirnya dia pergi, aku kasih kamu uang, aku titip barang. Barang ini tidak ada di Indonesia, adanya di Amerika. Tolong ya, titip ya, kamu belikan. Minta kasih uang, dikasih uang, saudara. Lalu orang ini ngomong, kalau itu lebih, kamu ambil kelebihan. Akhirnya dia bawa. Nah, ternyata barangnya itu murah sekali, saudara. Kelebihannya itu banyak sekali, saudara. Dan bukan cuma itu cara Tuhan. Pada waktu dia ada di satu persekutuan, tiba-tiba ada orang menghampiri dia dan berkata, aku dengar kamu mau ke Amerika ya? Aku ini nyimpen uang dolar dan aku tidak ada rencana untuk pergi dalam waktu dekat. Daripada tidak terpakai, bawaan. Dan itu terus, saudara, terus. Sampai akhirnya pemuda ini bisa berangkat ke Amerika dengan tiket gratis. Hidup tercukupi 1 bulan di Amerika. Pulang uangnya sisa lebih banyak. Kenapa? Karena hidup di dalam taat adalah kunci
dari kita mengalami terobosan. Kita rajin baik, tetapi rajin ditambahi dengan taat itu jadi umum. Mengalami Tuhan, ketaatan. Saya senang ketika mendengar sebuah kisah dari Agnes Mo, di protesnya Daniel Mananta. Satu kali kan orang biasa melihat ini orang ini artis ini penampilannya kayak gitu, penampilannya bebok, penampilannya ada pro kontra. Tapi satu kali dia bercerita, satu kali dia promosi albumnya dan di Amerika, lalu dia ini dihubungi orang untuk dia bisa tampil di klub tari telanjang 30 menit, hanya 30 menit, setengah jam. Dia hanya diminta untuk lewat saja 30 menit dan setelah itu dibayar 25.000 US dollar atau 350 juta. Hanya 30 menit, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tolak. Kenapa? Karena dia mau belajar menjaga taat dengan integritas. Dalam banyak hal kita ini diminta untuk taat kepada Tuhan. Entah kita taat di dalam karakter kita, entah kita taat di dalam mengelola keuangan berbagi, entah kita ini diminta taat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Janda sarfat itu mengalami berkat Tuhan oleh karena kehidupan ketaatannya. Lalu yang kedua, janda ini adalah janda yang hidup di dalam kejujuran. Saudara baca di dalam ayat yang 11b, dikatakan, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Di ayat yang ke-11, Elia berkata, coba bagiku ambil sepotong roti. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan, aku tidak ada roti. Kenapa saya berkata bahwa janda ini hidup di dalam kejujuran? Karena dia berkata demi Tuhan. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa dia serius, dia sungguh-sungguh. Dia menampilkan bahwa dia memang tidak memiliki banyak. Dia belajar untuk hidup di dalam kejujuran. Dan seringkali penghalang berkat hidup kita karena ketidakjujuran dalam hidup kita. Seringkali kita anggap Tuhan itu nonjol di sana sehingga tidak perlu ditakuti. Kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak melihat. Lebih takut kepada manusianya, sosok manusianya. Lebih takut kepada hamba Tuhannya daripada kepada pendetanya, kepada Tuhan. Lebih takut kepada pendetanya daripada Tuhan. Padahal, saudara, pendeta kita tidak ada di mana-mana, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Pendeta kita tidak maha hadir, tetapi Tuhan maha hadir. Hidup di dalam kejujuran, itulah yang membuka tingkat-tingkat langit berkat hidup kita. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari ibu kita. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini kejadian ini terjadi di awal saya buka toko. Saya bersyukur sekali ya Tuhan ubah saya lewat kejadian ini. Banyak sekali saya belajar lewat kejadian ini. Awal buka toko di tahun-tahun awal saya bersama dengan sebuah sekolah negeri di berbasis agama di Caruban ya. Oh, dibuka ya. Ya, kondisi saya sehat. Ya. Nah, itu pada waktu itu saya nggak tahu dia itu minta yang namanya nota kosong. Nah, karena alasannya itu untuk dipakai buat laporan ke atasannya itu harus diketik, nggak boleh pakai tulisan tangan. Alasannya dia seperti itu. Terus saya pikir, oh gitu ya. Jadi saya kasih sudah beberapa kali saya kasih. Nah, satu ketika saya ikut
sebuah retreat. Di situ saya sama satu kelompok sama Pak Bambang ya, gimana Pak Bambang. Nah itu ada satu permainan itu kayak jaring laba-laba, itu ada bolong-bolongnya gitu dari tali, dan tugas kami kelompok itu menyeberangkan orang dari sisi sini ke sisi sebelah sana, gitu. Lewat tali-tali itu tanpa menyentuh tali. Nah itu sulit ya, saya gemuk begini, gimana? Tapi benar, wah dengan segala cara kami berhasil. Wah nomor 1 secara waktu, menang. Akhirnya mentornya datang. Wih selamat ya menang ya. Selamat. Gimana tadi layak untuk menang? Tanya itu juga. Oh ya untuk menang. Ya layak. Wong kami yang pertama di antara semua kelompok gitu. Oh ya hebat. Terus tadi nyentuh tali enggak? Langsung kami gitu semua. Iya. Nyentuh sih, tapi kan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah, ketika kami ngomong sedikit nggak apa-apa, rempet, langsung dia ngomong gini. Oh gitu ya. Terus pertanyaannya, boleh nggak nyerempet dosa sedikit? Wah, begitu orang yang ngomong, Tuhan tuh ingatkan saya dengan kota kosong. Wah, Tuhan, kok aku teringat kota kosong kenapa? Saya bilang gitu. Terus itu tidak ada jawaban. Terus akhirnya waktu kami pulang dari retreat, saya satu mobil dengan mentor saya yang kami mentori itu permainan, dan dia itu ternyata adalah guru, seorang guru di sekolah negeri juga. Nah saya tanya, Pak benar nggak ya kalau dari sekolah itu minta nota kosong untuk dilaporkan ke atasan karena ditulisnya itu pakai diketik, nggak pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Dia bilang, siapa bilang Bu? Loh, maksudnya itu untuk markup. Waduh, saya langsung kaget. Tuhan, saya nggak mau bahkan memberi sarana kepada dosa. Jadi langsung saya begitu pulang, benar saudara, begitu pulang orang yang dari sekolah itu datang. Begitu datang ya pesan kan. Terus saya ngomong di awal, Bu maaf ya, untuk kali ini dan selanjutnya saya tidak bisa memberi nota kosong. Kaget ya, loh kenapa? Biasanya boleh. Prinsip, saya bilang prinsip karena dia tahu saya seorang Kristen. Prinsip, maaf. Loh, kan nanti laporan iya maaf, tidak ada. Nanti kalau mau diketik Pak ketik no. Loh, cara kupiye itu saya tantang. NPWP pakai punya saya gitu. Saya tantang dia. Terus dia bilang, oh ya sudah nanti ya. Saya tak bilang kepala sekolah, tak bilang wakilnya. Nanti biar mereka yang datang. Oh iya Bu, siap. Besoknya benar datang 2 orang laki-laki datang. Ngomong, saya tetap bilang, Pak maaf, saya nggak bisa memberi nota kosong lagi. Loh, gimana loh Bu, kita sudah bersama. Iya maaf, saya minta maaf karena ini prinsip. Saya bilang prinsip. Terus dia bilang, Bu transaksinya ini besar Bu, ini bisa 6 juta lebih Bu. Waktu itu mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, itu uang gede saudara buat saya. Waduh, ini kan untuk untuk nota lumayan. Waduh Pak, maaf, saya tapi saya maaf Pak. Terus dia ngomong, Bu, ini nanti kalau ini semua kami kasih ke Ibu loh. Jadi kira-kira transaksinya itu sudah 2 kali lipat, bisa 12 juta lebih. Saya makin waduh Tuhan, ini bilang notanya saya selesaikan dengan uang segitu. Tapi saya bilang Tuhan, saya hidup bukan dari roti saja, tapi saya mau hidup dari kebenaran firman. Saya prinsip Pak, maaf prinsip. Waduh Bu, ini uang besar. Iya Pak, saya tahu. Tapi ini prinsip saya. Soalnya benar, semua batal. Dia pergi. Saya bilang kepada Tuhan, saya belajar untuk taat. Waktu itu saya benar-benar saya butuh uang untuk selesaikan nota saya. Saya belajar. Tapi lihat, gagal. Transaksinya gagal. Saya tetap bilang, Tuhan, Engkau bisa mencukupkan saya. Engkau pasti bisa tolong saya. Saya percaya. Saya bilang gitu. Kurang lebih nggak ada sebulan. Tiba-tiba ada dari pondok pesantren di malahan sudah datang. Dia pesen barang, saya bilang nggak ada nota kosong. Iya. Harganya ngikut harga saya yang saya bandrol. Iya. Nanti ibu itu dapat bonus dari laba saya, untung saya potong untuk ibu. Iya. Saya nanti bisa stempel saja. Iya.
Iya semua saudara. Dan transaksinya lebih dari 22 juta. Tuhan itu keren. Di situ saya belajar Tuhan terlalu mudah buat memberkati saya, tetapi Tuhan melihat sikap hati saya. Itu sampai hari ini saudara. Sering kali gagal orang karena kata kosong, saya dimaki-maki, saya biarin, saya bilang prinsip saya begitu. Sampai ada yang ngomong dia jadi jujur sama ibu gak iso gitu, ada temennya nyontok gitu tapi puji Tuhan, maksudnya saya bertanya sampai hari ini Tuhan pelihara, bahkan pandemi Tuhan pelihara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu kesaksian saya, itu yang mengubah prinsip keuangan dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, orang dunia berkata jujur aja, tapi bagi Tuhan jujur itu membuka tingkat-tingkat lain Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Amin ya. Jadi belajar untuk taat, belajar untuk jujur, hidup di dalam kebenaran. Dan setelah itu kita mulai melakukan apa yang menjadi bagian kita, mengusahakan, dan Tuhan akan memberkati. Yang terakhir, yang ketiga dikatakan, janda itu adalah janda yang hidup berani berkorban. Ayat 13 itu dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku. Waktu itu Elia itu berkata seperti ini, 13 ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, Elia ini ada di dalam posisi yang sama dengan janda ini. Sama-sama dalam kondisi kebutuhan, sama-sama dalam kondisi kekurangan, sama-sama butuh yang namanya berkat. Mereka sama, antara Elia dan janda ini posisinya sama. Tetapi saat itu Elia berkata, jangan takut pulang, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, kalau daging manusia akan berkata, ya lebih baik aku makan untuk aku dan anakku lebih dahulu daripada ngasih orang yang gak aku kenal. Tetapi pada waktu itu janda ini berani untuk berkorban. Dia berani mengutamakan orang lain. Dia melakukan apa yang Elia suruh. Dia lakukan untuk Elia. Dan pada saat itu dikatakan tepung itu tidak pernah habis. Terus ada. Hidup di dalam berkorban itu yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kejujuran, dan hidup juga di dalam hidup berkorban. Jangan cuma semuanya aku. Saudara, orang egois itu semuanya itu berpusat pada dirinya. Pokoknya aku. Makanya orang egois itu gampang stres, saudara. Orang egois itu gampang kecewa. Kenapa? Karena semuanya itu harus sesuai dengan apa yang dia mau. Tuhan ajar kepada kita untuk belajar berkorban, untuk belajar memberi kepada orang lain, untuk belajar tidak mengutamakan kepentingan kita, tetapi kita melihat kalau ada orang yang memiliki kebutuhan, kita belajar untuk berbagi. Ada loh saudara, di dalam kondisi kekurangan, papahnya itu makan makanan enak dan anaknya makan nasi dengan tempe, saudara. Bisa loh saudara, tego loh saudara, kolu loh saudara. Tetapi saudara, Tuhan inginkan hidup kita belajar. Saya mau sedikit, ada satu ibu, Bu Susi, akan sharing kepada kita. Bu Susi, kalau saya pernah dengar kesaksian Bu Susi tentang bagaimana Bu Susi berkorban untuk anak-anak 5 yang harus dibesarkan tanpa suami. Mari Bu Susi. Itu kan seperti sekali ya namanya Mbok ya. Saya anak 5, rayai rakyat tinggal minggat. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya ini
bisa mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup saya. Meskipun saya harus banting tulang ya, buat peyek dari pagi jam 7 pagi mulai duduk di depan di dapur itu pakai api kayu ya sampai jam 9 malam. Terus besoknya saya harus midnight ya. Waktu itu saya ada kekecewaan dengan ibu gembala saya ya. Karena apa? Namanya orang tua itu bukan maaf ini benar-benar maaf. Waktu itu saya benar-benar kekurangan. Anak saya kelaparan. Waktu itu terus anak saya yang sudah ke atas turun ke bawah ya. Waktu itu kelas saya ini pesta, dia sudah di atas. Waktu kami bagi makanan, itu anak saya ada makanan masih lebih, bagian mbok pakai ini. Saya langsung dimarahi sama bu gembala. Anakmu wis gak milik pasti, nyapa mbok kene. Iya malah. Nah gitu ya saudara, habis gitu terus itu tak iling-iling ada kaitan tapi puji Tuhan sudah ada pemberesan ya, ada pemberesan saya. Waktu itu waktunya pesta mie. Ibu-ibu ya bapak ibu saudara tahu nggak? Kalau waktu pesta mie ya, anak saya di tempat kelaparan, sisanya anak-anak itu saya ambil, saya taruh plastik. Ada guru sekolah bertanya, buat apa tuh suci? Tak kasih ayam. Padahal saya di rumah ada punya ayam. Tak kasih anak-anak tanya, mak dari mana? Dikasih ayam. Tante makan, saya bilang gitu. Aku kekurangan sih, anakku lapar. Pihak gereja nggak mau tahu. Saya bawa tas gede itu buat absen itu pun saya bikin sendiri, keluar uang sendiri. Di situ tak buat tempat sepatu, tapi saya dituduh katanya itu tak buat nyolongi roti ya, pesta anak-anak. Terus aku terus terang kepahitan. Saya ini ancang-ancang wis pindah saudaranya. Waktu itu payah itu Tuhan berbicara melalui orang tua murid. Waktu saya itu di salah satu orang, khususnya anakku loh tanya kok, itu loh kok ublek itu ya, ublek sih kok enak. Makan sih kok enggak. Saya waktu itu saya cerita tentang 10 anak darah yang 5 bijak. Saya bikin dari UB itu bawa minyak gas ya. Kalau semua mau mendrip itu saya ambil cerita kan lama-lama mendrip tak kasih minyak. Terus ikan dikasih minyak kan nyala lagi. Jadi anak-anak itu nyadar di situ. Terus waktu itu sampai di pasar juga ada neneknya murid saya gini. Bu Susi, kenapa enggak? Lah aku tutulan itu loh pas roro lah kok cerita pripun. Mbah, wong Kristen ki nek mati no duduk malaikat sing nyambut nyawa sing teko. Tapi Tuhan Yesus dhewe kok dipapak mek Tuhan di gawa ning surga, wis dikai surga mek Tuhan. Orang saiki engko nek wis tuwek kan gitu ya. Di situ Tuhan juga bicara ternyata saya ini dibutuhkan ya. Terus yang ketiga ini Tuhan itu kasih bicara melalui kejadian ada anak sekolah minggu itu memanggil burung ya, kecil saya ajak payek, terus saya ini mana happy ya, anak ini berdiri langsung joget ya, saya diam ini ada setengah jam. Terus waktu itu beberapa waktu kemudian Pak itu datang ke rumahku, tak omongi ya apa, butuh guru sekolah minggu sing potensi gak khusus. Pindah bu, merah aku. Nek kono nek PK-ne, kan ngajar kayak PK. Nah saya ini ya wong jubluk kan Jawa PK. PK ki opo to? Saya PK ki panggilan opo? PK itu lho Bu, persembahan kasih. Nah terus persembahan kasih mungkin kok. Dikai amplop, dikai sapu. Di saat itu ya, terus saya ini nggak tahu dari mulut saya menjadi pemerintah atau sombong. Bukan sombong ya. Saya ngomong maaf Pak. Kalau saya melayani itu bukan karena PK. Melalui kejadian-kejadian itu Tuhan ngomong kamu ini dibutuhkan di sini dan yang kamu layani itu bukan manusia, tapi yang kamu layani adalah aku. Ya, hidup berkorban. Khususnya tadi dikatakan dia punya anak 5 dan harus menghidupi itu jualan kayak saudara. Itu berarti mesti apa? Bangun pagi saudara, betul saudara? Mesti harus waktu istirahatnya itu terpotong.
Dan bukan cuma itu, mesti berkali itu ke jalan itu dalam kondisi panas hujan. Dan hidup kita adalah hidup yang harus punya bayangan Tuhan, aku pengen kaya, tetapi nggak mau bangun pagi gitu ya. Tuhan, aku pengen hidupku diberkati, tidak ada uang jatuh dari langit gedung gitu. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam hidup berkorban, saudara. Korban tenaga, korban waktu. Yang penting kita hidup atau bekerja dengan pekerjaan yang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, atau orang ngomong itu halal gitu ya. Nah itu saudara. Tetapi kita mesti menambahkan di dalam hidup kita, yaitu hidup berani untuk berkorban. Tanpa kita berani untuk berkorban, saudara, maka kalau kita ngomong aku orang Kristen, aku diberkati, itu hanya bayangan saja, tidak akan terjadi. Tetapi hidup kita mesti harus hidup berkorban. Saudara, saya kalau ngomong tentang hal ini, saudara, ada banyak hal, harga-harga yang harus saya bayar. Saya ada anak, satu kali anak saya ini pulang ke Indonesia. Lalu pada waktu itu dia di pesawat, dia bersama dengan orang yang non Kristen. Lalu orang ini berkata seperti ini, aku benci sama orang Kristen. Kenapa? Karena terkenal kalau orang Kristen itu di luar negeri itu makhluk. Bukan cuma itu, tetapi hidupnya penuh dengan berat-berat. Lalu bukan cuma itu, hidupnya seks bebas dan macam-macam. Dia ngomong seperti itu. Tapi anak saya waktu itu ngomong seperti ini. Saya tidak melakukan itu. Masa? Iya, saya tidak minum. Masa? Saya tidak pernah melakukan seks bebas. Masa? Masa ada seperti ini? Dia ngomong, saya orang seperti itu. Saya sekolah dan mama saya sekolahkan saya, mama saya berdoa untuk saya, gaya saya mau menghargai. Teman-teman banyak yang dia banyak bolos, tetapi saya belajar untuk menghargai apa yang dikorbankan oleh Pak dan Mama saya. Dan kepada itu sudah bersikap berbeda. Orang itu bersikap akhirnya berbeda. Kenapa saudara? Karena percaya bahwa hidup kita ini adalah suara kita. Kalau kita ngomong bahwa kita ini orang percaya, Tuhan kita besar, Tuhan kita sanggup memberkati kita. Tetapi kalau hidup kita ada di dalam kemalasan, tidak mau kerja keras, tidak mau berkorban, semuanya adalah aku, maka orang tidak bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Orang akan mencela hidupmu. Tetapi ketika kita berani untuk melakukan, Tuhan aku tahu aku adalah Tuhan yang besar, janjimu itu ya dan amin, Engkau pasti memberkati. Dan aku tahu Tuhan, aku juga punya bagiannya untuk berkat itu bisa terjadi. Kita melakukan apa yang menjadi bagian. Dan itulah yang membuat akhirnya janda di Sarfat itu mengalami berkat. Arti kata Sarfat itu adalah ujian. Tetapi janda ini menang terhadap ujian. Dan akhirnya dia mengalami berkat. Cerita itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dikatakan ayat yang ke-14, ayat 14 itu dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan Elia. 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sehinggalah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati.
Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya ke atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu dia berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda itu juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup. Elia mengambil anak itu dan ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, taat, jujur, berani untuk berkorban. Dan itu membuat bukan cuma tingkat-tingkat langit berkat itu tercurah atas janda di Sarfat ini sehingga dia bisa makan dengan kenyang. Tetapi ada bonusnya, dia melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu, yaitu dengan dia selamatkan nyawa anak. Saudara mungkin berkata, Tuhan, aku butuh hari ini uang 5 juta. Tetapi ketika engkau hidup di dalam ketaatan, berani untuk jujur, berani untuk hidup tidak hitung-hitungan, berani berkorban, saya percaya Tuhan akan menyediakan bukan cuma 5 juta buat engkau, tetapi Tuhan akan tambahkan lebih dari itu. Ada berkat kesehatan mungkin, ada berkat yang lain-lain yang bisa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati firman-Nya. Tetapi itu terjadi atau tidak, seringkali itu yang menjadi penghambat adalah hidup kita sendiri. Makanya kita mesti harus belajar untuk taat. Belajar untuk hidup di dalam kejujuran. Mungkin hanya sedikit. Saudara satu kali makan, lihat ada barang jatuh. Saudara tahu itu pemiliknya siapa? Atau saudara mungkin ada orang beli dan ada uang yang kelebihan. Saudara tahu. Saudara mungkin makan di warung. Lalu saudara lupa untuk orang yang jual itu lupa hitung gorengan yang saudara makan. Pada saat itu saudara ditanya untuk belajar taat dan jujur. Berani mendekat. Banyak perkara kecil saya percaya Tuhan tidak pernah berbohong. Dia akan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati. Saya rindu malam hari ini berdoa untuk saudara masing-masing supaya tahun ini berakhir saudara mengalami terobosan. Mari kita akan berdiri. Entah kita akan nyanyikan lagi pujian pada waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka tangan saudara. Berkati dia sebagai pelajar Tuhan, berkati Tuhan, berkat yang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, haleluya. Kalau lewat tangan ini kita oleh berkat Tuhan, dan dia boleh memberkati orang lain juga. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan kebenaran Tuhan kejujuran kita. Sehingga Tuhan itu menjadi jauh lebih baik.
Jiwa-jiwa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Tuhan namanya Tuhan Tuhan berkati Tuhan Berjadilah kepada Tuhan kalau hidupmu yang selalu masih jauh dari ketaatan. Berjadilah kepada Tuhan kalau hidupmu tidak jujur. Biarlah kau tidak pengakuan daripada Tuhan. Kalau hidupmu tidak berkorban, biarlah kau mau melakukan apa yang menjadikan Tuhan. Terima kasih Diamlah sejenak, dengarkan suara Tuhan. Saya percaya Dia sedang berurusan dengan kita. Dia sedang berbicara kepada kita. Untuk kebenaran firman Allah Tuhan, kami meresponi firman Allah karena ini suara yang sedang berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Malam hari ini
bukan hanya mendengar, tetapi kami mau lakukan itu. Karena itu suara-Mu yang akan memberkati hidup kami malam hari ini. Tuhan, beri kemampuan, beri kesanggupan bagi kami semua. Kami mau melihat terobosan yang baru, terobosan yang dahsyat terjadi atas kami. Dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam malam hari ini, terus ajar kami berlaku jujur, berlaku taat, untuk bisa berkorban, mampu berkorban walaupun itu memang berat. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang mengajar kami untuk melakukan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami terus Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak akan hilang. Firman-Mu terus berbicara, dan terus berbicara. Dan kami akan melakukannya, dan kami akan mendapatkan berkat-berkat-Mu itu. Mulai malam hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Memberkati dalam pelayanan, dalam hidup keluarganya, suami, istri, dan anak-anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai lebih lagi. Kami juga memberkati umat-Mu malam hari ini, dan bersama-sama bersekutu, bersatu hati. Tuhan, kami percaya, kami terus membuka hati Engkau, dan Engkau yang akan terus berbicara, memberkati kami melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh, firman-Mu akan berkembang dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu malam hari ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.